dia mau pindah ke situ. Iya, malah geser ya. Daripada pindah ke situ sekalian aja tengah jalan. Ini Pak, nyewanya ke preman, Pak. Ke preman dia. Benar-benar bikin geleng kepala ya. Bangunan liar sudah diperingatkan oleh Kang Deddy Mulyadi berkali-kali. Bahkan Kang Deddy Mulyadi pun sudah turun ke lokasi. Lurah Wadas pun sudah memberikan peringatan. Tapi tetap saja ya, ada bangunan yang masih tetap berdiri. Bayangkan ya, harus seperti apa pemerintah itu memberikan peringatan. Kita sudah melihat kemarin ya, bagaimana Kang Deddy Mulyadi turun langsung ke lokasi untuk menormalisasi sungai bersama Lurah Wadas yang dengan ketegasannya untuk memberikan peringatan kepada warga karena sungai itu akan dinormalisasi. Tapi apa yang terjadi? Masih ada bangunan berdiri di sana, seolah mengabaikan peringatan dari Kang Deddy Mulyadi. Nah, daripada Anda penasaran, kita akan langsung saja melihat ke videonya ya. Jangan lupa nanti kirimkan pendapat Anda di kolom komentar. Let's go. Baru ke sini dia dikasih yang satu 10 juta, yang satu 5 juta. Itu di depan saya. Sekarang dia mau pindah ke situ. Iya, malah geser ya. Daripada pindah ke situ sekalian aja tengah jalan. Berarti tidak Biar aparat penegak hukum yang ada di kabupaten datang. Kalau dia dibuka tengah jalan bikin macet. Saya setujuan begitu. Kalau seperti begini kan, aduh, tidak ada tindakan. Ini harusnya tugasnya Satpol PP. Masa di pinggir jalan begitu? Hah? Masa tata kota pintu gerbang Kabupaten Karawang mau seperti begini, tumpuk-tumpuk begini? Oh iya, betul. Sambraut. Iya, di mana ada keindahannya. Nah, itu saya kadang-kadang kecewa di situ. Harusnya mereka itu udah pergi aja kemana? Enggak, saya malah taruh pinggir jalan, pinggir aspal. Iya, kemarin kan udah dikasih kompensasi ya. Nah, iya, kita udah baik-baik. Ya enggak, udah kasih saran, bicara cari makan, semua orang itu butuh makan. Benar enggak? Tapi kan jangan merugikan, apalagi menggunakan tanah negara. Saya tahu dia rumahnya aja 2 tingkat. Wow. Kurang ada juga, Pak. Iya. Bicara nggak mampu sampai nangis-nangis itu bullshit aja. Soalnya kemarin udah ditegur juga ya, biar dapat kompensasi. Ya Pak Gubernur sudah 3 kali coba diperingatkan, tapi dia malah pindah ke situ. Enggak benar. Tinggal diangkut sama Satpol PP aja itu. Iya, Pak. Harusnya Satpol PP itu tegas, begitu dia lihat. Apalagi Pak Gubernur udah ngomong, kalau dia ngeyel udah angkut aja pakai mobil truknya. Iya. Nah, bawa ke kantor proses. Iya, bawa ke kantor, betul. Harusnya begitu. Nah itu Gas. kadang-kadang saya bingung. Saya kan punya beban moral, malu, ya enggak? Betul. Masa harus Pak Gubernur terus datang, ngomong itu. Nah, ini saya baru kali ini nih temukan. Makanya ntar kalau penertiban Karawang Barat seperti begini-begini jangan dikasih toleransi, dosa aja udah, gitu. Angkut. Kalau dikasih toleransi seperti begini, ini udah berapa kali penertiban? 2021 dia mental. Bayangin coba ya, sudah 3 kali diberikan peringatan oleh Kang Deddy Mulyadi, bahkan diberikan uang kompensasi, ada yang 10 juta, ada yang 5 juta, tapi warganya yang seolah mengabaikan peringatan dari Kang Deddy Mulyadi, malah bikin bangunan di pinggir jalan. Ini gimana ceritanya ini yang seperti ini ya? Wajar ya kalau kita melihat sosok Pak Lurah Jujun ini sampai marah sebegitu marahnya, wajar ya. Ini Pak, nyewanya ke preman, Pak. Ke preman dia. Ada juga yang nyewa ke preman ya. Nyewanya ke siapa? Oknum, Pak. Untuk masyarakat dulu kan saya ada yang dari Iya. saya. Iya. Kalau untuk sewanya ke siapa sih? Enggak cuma bayar dengan anak kau dengan siapa dulu. Preman ini dengan butuh Pak Lurah. Enggak bisa manggil satu satunya mungkin. Yang dari PU-nya mana? PU-nya? Yang tadi. Jalan lagi ke sini. Ada lagi ayo aja. Oke, kalau siang begitu aja. Aman lah. Gak mau bilang nyewanya sama siapa. Takut yang dikasih duitnya marah. Iya. Sama cari duit aja. Udah. Nah, kalau itu kan ada aplikasinya kan. Enggak, harusnya doser semua, makanya saya mah kalau pemberantasan ini ya penertiban ini saya minta doser, nggak ada alasan ini tanah milik nggak ada, semua bangli. Dari mana-mana namanya. Barangkali di sana ada jawabnya. Mana caranya baik? Namanya numpang dari apa di jalan. Siap. Ya kan kita harus dirapikan, rapi.
aset-aset negara harus kembali pada negara. Setuju, aset negara harus kembali pada negara. Dia baik. Cuma gubernurnya punya tugas untuk menertibkan tanah-tanah negara. Itu aja. Isinya aja. Itu ada tulisannya di depan. Dilarang membangun. Itu pelanggaran. Ada tulisannya. Dilarang membangun. Melanggar KUHP pasal sekian. Ancaman pidana. Patoknya ada, pelangnya ada, Pak. Tindakannya yang tidak ada, Pak. Pelanggar pasal. Gubernur, Pak. Patoknya ada, pelangnya ada, tapi tindakannya yang tidak ada. Aduh. Geningan anu kamari disidak ku Kang Jujun teh masih kene dibangun eta. Sudah disuruh bongkar ini Bang Li, kemarin sama Kades, masih maksa mendirikan Bang Li. Masih maksa, kenapa Bapak, kenapa maksa-maksa? Itu kan tanahnya bukan tanah milik Bapak, itu tanah milik negara. Kalau negara mau menggunakannya itu hak negara. Bapak tidak punya hak untuk mendirikan bangunan di sana. Bapak juga tidak punya hak untuk maksa-maksa, karena itu milik negara. Milik negara. Yang bawahnya baca aja sendiri ya. Dibangun eta sudah teh dibongkar tapi masih dilanjutkan pembangunan. Sae geuning Makan tahi, saya makan tahi. Duit kagak punya. Rumah kagak gablak, ambil belak. Si ibu-ibu sampai emosi begitu ya. Kenapa ibu? Pinggir-pinggir cuma dibuang-buang enggak begini. Enak banget. Saya doain panggil orangnya panggil. Panggil orangnya panggil. Panggil dia saya mah. Iya saya semua kerja nih. Lihat saya apa dia. Ini kalau udah lihat emak-emak, ibu-ibu teriak-teriak begini ya kita kasihan juga ya. Sebenarnya kita kasihan ya bagaimana ketika bangunan mereka yang mungkin sudah lama mereka ini tinggal di sana, kemudian ya mau tidak mau harus dibongkar. Tapi ya mungkin dari si ibu-ibu, dari si emak-emak ini harus juga memiliki kesadaran bahwa ya bangunan yang didirikan itu bukan berada di tanah milik kita sendiri. Coba nih kita akan bacakan komentarnya ya. Komentar menanggapi si ibu-ibu yang teriak-teriak tadi ya. Saya susah apa banyak anak. Oh tadi kan ada yang teriak-teriak itu yang kedengaran ada suaranya yang mengeluhkan kesusahannya karena banyak anak. Atau udah susah bikin baik. Iya kenapa ya? Emang tanah siapa? Bener juga ya. Ya kita harus sadar diri lah. Percuma bu capek-capek teriak-teriak mau gimana pun kalau kita numpang di tanah orang ya gini resikonya. Bener ya. Kan numpang. Bukan tanah milik kita sendiri. Ya ini resikonya gitu ya. Cie bangunannya sudah jadi. Betul. Gak ada takutnya nih Bang Li. Kenapa tuh ya? Kenapa atau masih ngeyel? Kenapa? Itu kan tanahnya bukan tanah milik kita sendiri. Disidak sama Kades Jujun itu malah udah jadi. Aduh, parah ya, parah. Aduh, katanya mau dibongkar, tapi benar-benar enggak. Pusing saya. Pusing ya. Orang-orang pada susah kerja buat ngontrak ya. Nyari duit buat sewa lahan buat usaha tapi yang legal. Sudah diperingatkan berkali-kali tapi tidak didengar. Coba nih kita lihat videonya ya. Ini tempat pulsa dan lain-lain tuh. Ini saya Gor udah peringatkan 2 minggu nih. Ya,
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Lurah. Selamat Jujur. siang buat Siang juga, Pak Lurah. Saya lagi ngebongkar warung ya. Saya udah ingatkan 2 minggu katanya mau dibongkar, tapi terpaksa saya lakukan pembongkaran ya. Karena ini sudah merugikan banyak orang nih ya. Air tidak ngalir, yang sebelah sana juga banjir ya. Saya tidak mau. Nah, itu ya. Nih proses pembongkaran kontrakan ya. Ini tempat pulsa dan lain-lain tuh ya. Ini saya Gor udah peringatkan 2 minggu nih ya. Gitu aja aman ya. Ini coba sampai begini kita sudah ingatkan ini. Awas kelak ya. Terus ya. Terus bukan mak ya. Ini nih salah ya kadang-kadang itu kerugian terhadap orang lain. Tanah heula, nah tanah we geus, sok ayo. Dorong. Dah. Nah. Itu, ya. Awas kabel. Kabel listrik kade. Nah. Iya, tuh, ya. Ini seperti begini, ya. Kita sudah ngewanti-wanti nih. Surat dari PJT sudah 5 bulan. Terus kita juga kemarin waktu kerjaan sana udah kasih tahu. Jadi udah lama ya. Makan segar, ternyata ya begini. Malah enak-enak jualan. Ya. Ini bangsa Indonesia ya. Mengasihkan habis ini karena transportasi dan warga sebelah sana kebanjiran. Karena ulah seseorang seperti begini ya. Lihat nih, airnya pun sampai nggak ngocor untuk pesawahan seperti begini. Iya, benar ya. Nih. Di atas kali itu ya. Jadi anggapannya sepele ini ya. Itu yang ngomong itu Pak Gubernur, yang merintahkan Pak Gubernur, tapi tadi tidak respon, ya udah. Dan Pak Gubernur seharusnya bapak-bapak komplain. Tapi kayaknya bangunannya itu udah kosong ya, berarti mungkin si orang yang biasa di sananya ini udah siap untuk dibongkar ya, cuman mungkin si pemiliknya ini merasa kalau diberesin sendiri itu capek, merenya jadi kenwelah kakak dibongkar meren gitu. Saya tanya ini tanah siapa? Tanah pengelolaan, Pak. Kenapa ibu bangun? Saya kiranya nggak dipakai, Pak. Bongkar ya bu, kita mau bongkar. Jadi nggak dipakai. Ya udah nanti. Kalau dibongkar lagi mana, Pak? Nggak, terserah ibu. Nemu tanah, Kenapa ibu Bu. bangun di sini? Ibu izin nggak sama pemerintah? Ada sih. Sama siapa izinnya? Hadus. Pak siapa? Hadus. Kan yang punyanya PJT. Kadus mana bu? Mana bu? Ini wilayah mana yang izin? Pak kadusnya. Oh, ini bapak kadusnya nggak terima tuh, Bu. Mohon maaf. Alat kita mau terus jalan terus. Nggak terus merasa jalan. nyawain Pokoknya sama sungai ibu. harus kembali jadi sungai. Yang menderita banyak loh bu, banjir bu. Tapi izin Pak, tadi ini kadusnya bukan kadus yang punya wilayah. Gak ada urusan saya mau kadus mana. Iya, ibu ini kan Yang tadi penting katanya saya laporan kadus. sekarang itu adalah sungai harus kembali jadi sungai. Karena ibu kan ngebangun di tanah orang lain. Ibu mau nggak tanah ibu dibangun oleh orang? Iya sih. Saya juga sebagai pemerintah nggak mau. Tapi saya bangunan saya gimana ya, Pak? Hah? Bangunan saya. Gak salah sendiri ibu bangun. Salah tuh. Pak Lurah di pemberitahuan ya, kita tetap akan memperhitungkan penggantian Pak. Iya, siap. Tapi mereka harus punya kesadaran untuk bongkar. Habis ini nanti minimal dibukain dulu sama dia. Ini tanah ke sini tanah sopo. Ya urusan kan tanah pengairan gede Pak. Iya. Lumayan, bukan gede lagi Pak, lebar. Jadi tanah pengairan Pak ini 20 meter Pak. Pokoknya sekarang tanah Mari. pengairan saya lihat petanya dikembalikan kembali menjadi tanah pengairan. Bagus Pak, betul Pak, betul Pak, betul. Ya pokoknya peringatan ya pada siapapun yang menggunakan daerah aliran sungai PSDA, BBWS, PJT, ya hati-hati yang wilayah Jawa Barat. Saya akan membongkarnya, kemudian dijadikan kembali menjadi sungai. Kita dukung Pak. Setuju lah, pokoknya dikembalikan kembali sebagaimana fungsinya ya. Dan tentunya untuk siapapun yang mendirikan bangunan di atas tanah yang bukan milik kita sendiri, tentunya harus siap-siap dengan resiko apapun ya. Jangan sampai kita menolak, apalagi memprotes,
apalagi sampai kita ngeyel-ngeyel, nggak boleh seperti itu ya. Nah demikian video-video yang kita tampilkan di kesempatan ini. Mudah-mudahan video-video kami bermanfaat untuk semua sahabat mata netizen Pesen 62 dimanapun berada. Jangan lupa kirimkan pendapat Anda di kolom komentar. Jangan pula lupa untuk di like dan di subscribe. Dan jangan lupa pula untuk mengaktifkan lonceng notifikasinya agar mendapatkan info terupdate dari channel Mata Netizen Pesen 62. Karena di sini semua dilihat, semua dikomentari. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya. Wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.